Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Nampaknya ibu-ibunya masih kurang semangat. Ibu-ibu, kalau saya bilang semangat pagi, ibu-ibu jawab pagi. Bisa, Bu? Bisa. Tuh, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, ya Bu. Sekarang kita salam PKK dulu ya Bu. Bisa, Bu? Bisa. PKK Maju. PKK Jaya. Jaya. PKK Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu Bu untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya senang sekali bisa berdiri dan berbicara di sini di depan ibu-ibu semua untuk berbagi ilmu, sharing informasi dan pengalaman, dan tentunya mengajak ibu-ibu semua untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dalam pencegahan dan penurunan stunting di era COVID-19. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Pada bulan Maret tahun 2020 kemarin, apa yang terjadi di Indonesia, Bu? Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Iya, yaitu COVID-19. Nah, tahun ini dia udah ulang tahun yang 1 tahun ya, Bu. Tapi jangan Happy kita birthday. ingati ulang tahunnya. Doakan COVID itu pendek Pergi. umurnya. Amin. Amin. Nah, di saat Indonesia memerangi COVID-19, ternyata Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang buruk. Salah satunya yaitu stunting yang dikhawatirkan akan lebih buruk lagi karena COVID-19 ini. Pada tahun 2019, masalah stunting yaitu sekitar 27,67%. Artinya dari 10 orang anak terdapat 3 orang anak yang mengalami stunting. Sedikit ya Bu, 10 yang stuntingnya hanya 3. Ternyata 3 ini sudah di atas batas yang ditentukan oleh WHO, yaitu 20%. Nah, dari tadi saya berbicara stunting, kira-kira Ibu masih ingat apa itu stunting? Nah, apa Bu stunting? Stunting adalah masalah gizi tumbuh kembangnya anak karena kekurangan asupan gizi yang disebabkan oleh asupan makanannya tidak memenuhi gizi. Nah, bukan mengasuhkan. Stunting adalah kekurangan gizi dalam waktu yang panjang. Nah, stunting adalah masalah kekurangan gizi dalam waktu yang cukup panjang, sehingga anak gagal dalam proses tumbuh kembangnya. Stunting ini dimulai ketika masih di dalam kandungan dan akan terlihat saat anak berusia 2 tahun. Nah, berbicara lagi tentang COVID, ternyata COVID ini banyak dampaknya, bukan hanya di bidang kesehatan. Di antaranya yang paling penting adalah di perekonomian. Banyak yang di PHK-kan. Kemudian sektor-sektor ekonomi ditutup, usaha-usaha ditutup. Dan ternyata Riau menempati urutan ke-7 PHK yang dirumahkan dari 34 provinsi. Tentu mengganggu perekonomian kita. Sehingga ketika perekonomian terganggu, ibu-ibu tentunya susah untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Susah membeli makanan-makanan yang bergizi untuk anaknya. Nah, dengan kondisi yang demikian, Bu, apa yang harus kita lakukan? Kita udah dirumahkan, yang bekerja dirumahkan, suaminya penghasilannya kekurangan. Nah, apakah kita diam saja, Bu? Tentu saja tidak. Apa yang kita lakukan? Yaitu bisa bergabung di UP2K PKK. Apa itu UP2K PKK, Bu? Ada yang tahu? Usaha peningkatan pendapatan keluarga. UP2K PKK atau usaha peningkatan pendapatan keluarga adalah segala jenis usaha ekonomi yang dimana perempuan sebagai penggeraknya. Nah, di saat COVID ini saya punya tips bagaimana meningkatkan pendapatan di masa ekonomi yang saya beri nama dengan gerakan jari. Apa itu gerakan jari? Kita gunakan jari kita. Misalnya ibu yang hobinya memasak, bisa buat masakan. Kenali hobi pada diri Bu. Yang hobi memasak bisa
jari kita. Ternyata nih, bagaimana cara memasarkannya? Kita tidak boleh lagi berkumpul, membuat kerumunan. Kita gunakan handphone yang kita miliki. Promosikan lewat handphone, berbagai media sosial. Bisa melalui status WA, Instagram, Facebook. Pasti masing-masing ibu punya WA kan, Bu? Punya Instagram, Bu? Punya. Facebook, Bu? Ayo, yang biasanya hobi nih buat status, sekarang ubah statusnya, Bu. Kita gunakan handphone kita untuk mempromosikan usaha yang kita buat. Nah, kemudian yang keenam, modal. Nah, berbicara tentang ekonomi, tentu kita membutuhkan modal. Nah, kalau di Langgam nih, Bu, salah satu kegiatan UP2K ini adanya simpan pinjam modal. Nah, jadi beberapa pelaku usaha bisa meminjam modalnya, kemudian melakukan usahanya dan memasarkannya melalui media sosial. Nah, ini beberapa contoh usaha yang dilakukan oleh masyarakat Langgam yang saya dokumentasikan, Bu. Yang pertama ini ada usaha pembuatan masker. Dia mempromosikan maskernya. Kemudian yang kedua ini ada usaha makanan harian. Mereka menamainya dengan mahar. Nah, salah satu poin pentingnya, Bu, kita buat nama yang menarik sehingga nanti orang setelah melihat status kita, wah, apa ini mahar. Kemudian yang ketiga, warung online. Yang keempat nih ada lagi makanan juga. Nah, yang kelima ada usaha alat kebersihan, dan yang keenam ada usaha baju. Nah, ini hanya beberapa ya, Bu, masih banyak lagi usaha lainnya. Nah, apakah ibu-ibu di sini udah punya usaha, Bu? Ya, sebagian. Nah, udah sebagian. Kalau belum, ayo mulai dari sekarang, Bu. Nah, dengan adanya pelaku usaha yang udah kita lakukan di masa pandemi ini, tentunya kita akan bisa membantu perekonomian keluarga kita. Nah, poin pentingnya setelah ekonomi kita bisa atasi, tentunya kita akan bisa mencegah stunting pada anak kita. Jangan lupa, Pak.